Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pola keruangan desa. Ya, di bagian pertama kita telah membahas tentang definisi, klasifikasi, ciri desa. Ya, kemudian hari ini kita akan membahas tentang pola pemukiman, kemudian fungsi desa. Mari kita langsung mulai ya. Nah, ini fungsi desa. Fungsi desa terbagi menjadi dua, yaitu fungsi administratif dan fungsi hinterland. Di mana fungsi hinterland adalah berfungsi sebagai penyangga. Penyangga siapa? Desa menyangga kota. Kenapa? Karena kota memiliki keterbatasan. Kita akan melihat desa menyangga dalam hal apa. Yang pertama, ya, dia menyangga dalam hal tenaga kerja. Ya, jadi desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Sumber tenaga kerja di sini adalah sumber tenaga kerja pada sektor-sektor non formal. Seperti apa? Seperti supir, buruh, pembantu, kuli bangunan, ya, tukang kebun, ya, sektor-sektor itulah yang akan dimasuki oleh penduduk desa ya, ketika mereka masuk ke kota ya. Kemudian fungsi desa yang kedua adalah sebagai sumber bahan pangan. Nah, jadi fungsi yang kedua ini ya, kenapa? Karena keterbatasan lahan di perkotaan ya. Jadi kota ya kekurangan dalam hal sumber bahan pangan seperti padi, jagung dan sebagainya ya. Karena apa? Karena keterbatasan lahan pertanian, perkebunan di wilayah mereka. Jadi sehingga membutuhkan desa dalam hal memenuhi kebutuhan pangannya. Yang ketiga, sebagai sumber bahan baku ya. Kita tahu bahwa kota kegiatannya lebih didominasi oleh industri, maka sumber bahan bakunya berasal dari desa. Nah, struktur keruangan desa merupakan penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Nanti kita akan membahas tentang pola pemukiman menurut Bintarto, pola pemukiman menurut Sutanto, dan bentuk pemukiman ya menurut Daljuni. Ya. Ini pengelompokan bentuk desa menurut Daljuni. Yang pertama adalah bentuk desa memanjang di pesisir. Desa dengan bentuk memanjang terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir seperti di wilayah pesisir utara Jawa, pesisir selatan Jawa, pesisir barat Sumatera, dan pesisir timur Sumatera. Bentuk desa yang terpusat. Pada umumnya bentuk desa terpusat ditemukan di daerah pegunungan ya. Ini adalah gambar dari bentuk desa terpusat menurut Daljuni ya. Kemudian di situ ada arah pengembangannya ya, kawasan pemukiman masyarakat, kawasan industri kecil. Kemudian bentuk desa linear, yaitu pemukiman penduduk di wilayah ini terletak di dataran rendah dan berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Biasanya bentuk-bentuk desa seperti ini adalah bentuk desa yang dimana penggunaan ya lahannya lebih kepada faktor aksesibilitas atau kemudahan ya, kemudahan dalam bermobilitas. Ini gambarnya. Kemudian bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, berarti di mana bentuk desa ini ya terbentuk biasanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti pasar, kemudian kawasan industri, kemudian waduk. Ini adalah bentuk gambar dari bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu menurut Daljuni. Bentuk desa menyusur sepanjang pantai. Ya. Ini adalah gambarnya. Ya, bentuk desa menyusur sepanjang pantai menurut Daljuni. Pola pemukiman desa menurut Bintarto. Kalau tidak salah, pola pemukiman ini ada 6. Ya. Yang pertama adalah pola memanjang jalan. Ya.
Umumnya pola ini terbentuk banyak di dataran rendah di wilayah Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di wilayah Indonesia, hampir sebagian besar. Ya, pola pemukiman memanjang jalan itu banyak terdapat di dataran rendah di seluruh daerah. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan di bentuk desa menurut Daljuni ya, linear ya, bahwa pola pemukiman memanjang ini ya juga sama. Mereka kenapa lebih banyak berada memiliki rumah atau berada rumahnya di pinggir jalan ya? Karena untuk kemudahan aksesibilitas, kemudahan untuk bermobilitas, berpindah ya. Makanya jangan heran kalau misalnya banyak rumah-rumah di pinggir jalan itu harganya lebih mahal ya dibanding yang jauh dari jalan. Karena apa? Karena memang kalau rumah di pinggir jalan itu ya dia lebih mudah untuk berpindah ya. Kemudian yang kedua adalah pola pemukiman memanjang sungai. Kalau kita bicara pola pemukiman memanjang sungai, ini pola ini kalau di Indonesia dapat kita lihat di wilayah Kalimantan ya. Kenapa? Karena memang sungai yang menjadi media ya, menjadi tempat penduduk bermukim itu ya sebagian besar ya di wilayah Kalimantan itu karena sungainya dangkal ya dan lebar ya. Sama halnya seperti pola pemukiman memanjang jalan ya. Banyak pola pemanjang sungai ini karena kemudahan untuk beraktivitas ya. Kita tahu bahwa daerah Kalimantan itu semua aktivitas kebanyakan dilakukan di sungai. Bahkan ada pasar apung ya. Jadi kalau di sana itu moda transportasi yang paling banyak digunakan justru adalah moda transportasi yang berkaitan dengan air. Kalau tidak salah itu sampan ketinting ya yang terkenal di sana itu. Pola pemukiman radial ya. Pola pemukiman radial menurut Bintarto adalah pola pemukiman yang banyak dijumpai di daerah gunung berapi. Ya, ini pola pemukimannya antara satu rumah dengan rumah lain biasanya jaraknya berjauhan ya. Berjauhan ya lebih disebabkan oleh faktor topografi yang tidak rata ya. Berbukit atau bergunung ya, tidak seperti di dataran rendah topografinya ya daerah di pegunungan ini lebih cenderung untuk menyebar berjarak satu sama lain itu jaraknya berjauhan. Pola pemukiman desa tersebar ya. Menurut Bintarto, pola pemukiman desa tersebar kalau tadi radial berada di gunung api, kalau desa tersebar ini umumnya terbentuk di daerah Gunung Kapur ya. Seperti di wilayah Yogyakarta ya. Itu ada pola pemukiman daerah pegunungan ya, daerah Gunung Kapur. Kemudian pola pemukiman memanjang pantai ya, sama seperti yang tadi saya katakan di bentuk desa Daljuni ya, yang memanjang pantai. Pola pemukiman memanjang pantai juga terbentuk di wilayah pesisir. Biasanya masyarakat yang mendiami pola pemukiman memanjang pantai atau yang berada di pola memanjang pantai ini biasanya berkegiatan berhubungan dengan laut ya. Umumnya mereka bermata pencarian sebagai nelayan. Ini pola memanjang pantai dan sejajar rel ya. Jadi selain memanjang pantai juga sejajar dengan rel. Kemudian pola pemukiman desa menurut Sutanto ya, ada pola desa terpusat ya, di mana ya pola desa terpusat atau nucleated agricultural village community type memiliki ciri pemukiman desa saling menggerombol atau mengelompok, di mana jarak tanah garapan untuk pertanian relatif jauh dari lokasi rumah penduduk. Nah, biasanya ini terdapat di daerah pegunungan. Ya, jadi pola terpusat menurut Sutanto kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian pola yang kedua adalah pola tersebar. Ya, pola tersebar ya, memiliki ciri pemukiman penduduk menyebar di daerah pertanian. Ya, antara perumahan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh jalur lalu lintas untuk keperluan bidang perdagangan. Biasanya terdapat di daerah yang homogen tetapi kesuburan tanahnya tidak merata. Ya, artinya bentuk daerahnya datar tapi daerah tersebut ya tanah suburnya itu cenderung berjauhan ya. Pola memanjang ya. Pola memanjang memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang, biasanya terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan, sungai maupun daerah pantai.
Tanah pertanian yang dimiliki terletak di belakang rumah atau tidak begitu luas. Ini ciri pola memanjang menurut Sutanto. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola Bintarto ya, yaitu pola memanjang sungai, pola memanjang pantai ya. Kemudian pola memanjang jalan ya. Seperti yang tadi saya katakan, pola memanjang itu lebih didominasi oleh faktor kemudahan untuk berpindah atau bermobilitas. Demikianlah materi pola pemukiman desa ya untuk kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap simak terus ya, tetap tunggu terus ya materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.